hadir. Tuhan hadir dalam ibadah kita sekalipun lewat Zoom. Tuhan bekerja. Mari kita berdoa, kita mulai ibadah ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami melalui Zoom Family Ministry. Kami percaya Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas kami melakukan ibadah ini, tapi kami percaya dalam setiap ibadah ada maksud Tuhan untuk menguatkan kami, untuk menegur kami, untuk menyatakan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus-Mu saja yang menuntun teman-teman kami Tuhan, biar boleh bersama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah. Dalam nama Yesus kami mulai dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindukan. Yang kurindu berdiam di dalam rumah-Mu, satu yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat baik. Puji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, puji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pada sore hari. Kita nikmati hadiratnya dalam pujian. Kita nikmati hadiratnya dalam penyembahan. Sebab Dia yang berkata di atas pujian, Tuhan Yesus kami senang lewat pujian.
meninggikan nama-Mu saja. Buat kami, haleluya. Dan kami suka pelataran-Mu Tuhan. Kami suka hadirat-Mu, kami suka menyenangkan-Mu. Sebab Engkau kami, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Haleluya. Kami suka menyenangkan-Mu. Kami suka memuji-Mu. Kami suka bermasmur bagi-Mu, Allah kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kata-Mu dibangun, kata-Mu dibangun di atas pujian penyembahan kami. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin. Tuhan, ini menjadi kerinduan kami, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan lebih lagi, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. 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 Biar itu menjadi kerinduan menyenangkan hatimu senantiasa. Jadi gaya hidup kami menyenangkan hatimu senantiasa. Menyenangkan hatimu.
serahkan pada hambanya yang bawa firman. Akan waktu dan tempat sekali mana toko Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak. Thank you Pak Iwan. Thank you Pak Ria Paulus dengan nyanyi lagunya. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Jikalau pada sore ini menjelang malam, Tuhan memberikan kesempatan kepada hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba butuh Engkau ya Bapa untuk menguasai kami. Tanpa Roh Kudus menguasai kami tidak mungkin bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Oleh itu kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh koreksi Tuhan. Sehingga setiap statement-statement yang kami keluarkan betul-betul bersumber pada Alkitab. Bukan dalam pemikiran-pemikiran hamba Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Di tengah-tengah kelelahan, di tengah keterbatasan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan. Sehingga menyampaikan benar firman Tuhan dengan secara sederhana. Dan dapat dimengerti oleh banyak orang yang ada di Zoom ini, Tuhan. Berdoa untuk anak Tuhan yang ada di Zoom ini, Tuhan, yang pada waktu mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di diri mereka satu persatu, Engkau pilih Tuhan, sehingga mereka juga mendengarkan firman Tuhan serius, menempatkan firman Tuhan pada hati yang paling dalam, dan mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati Zoom ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, kuasai internetnya, kuasai videonya, kuasai suaranya, semuanya bisa tercover dengan baik karena anugerah Tuhan. Tuhan berfirman-Lah, kami rindu untuk mendengarkan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih saya bisa bergabung dengan FM, di mana Pak memberikan satu kesempatan pada saya untuk memberitakan firman Tuhan yang terambil pada Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Sebetulnya kita rangkap sampai ayat 14, tapi saya rasa waktunya nggak cukup, saudara. Sehingga saya cut jadi ayat 7 saja. Nah, nanti banyak diskusinya atau tanya jawabnya bisa saya beri kesempatan yang cukup banyak. Karena kalau dibablaskan 14 cukup banyak, ini kira-kira 1 jam lebih. Mari kita bahas 14 sampai 7. Saya minta bisa salah satu membacakan firman ini. Yang 14, 1 sampai 7. Yang 14, 1 sampai 7. Minta tolong secara cepat membacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 1 Pak ya? Pak Ampal, terima kasih Pak Ampal. Yohanes 14 Pak. Yohanes 14. Yohanes 14. 1 sampai 7. Ya, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Amin. Terima kasih Pak Anfal, pembacaan firman Tuhan yang cukup jelas dan cukup semangat. Saudara, saya akan membahas di dalam Yohanes 14 sampai 7 secara eksposisi, secara satu persatu saya jelaskan. Yang ciri khas khotbah saya adalah eksposisi, bagaimana saudara bisa tahu arah ini kemana, saudara, sehingga saudara tidak merasa ketinggalan, saudara. Mari kita bahas ayat satunya, saudara. Ayat 1 dikatakan di dalam janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Saudara.
Saudara, di dalam ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Ini ditujukan pada murid-murid Yesus. Kenapa Yesus mengatakan seperti kalimat ini muncul? Jangan gelisah hatimu. Pasti Tuhan mempunyai sebab mengatakan gelisah hatimu, sehingga Yesus sebagai Allah dan manusia, dia tahu akan hati murid-muridnya. Pada waktu dia mengatakan sesuatu statement, saya yakin muridnya gelisah sekali hatinya. Dan Yesus menegur, jangan gelisah hatimu. Ada beberapa alasan kenapa Yesus sampai menegur muridnya secara tegas. Jangan gelisah hatimu. Alasan pertama yang ingin saya jelaskan secara sederhana. Mungkin konsep pikiran murid Yesus itu banyak dipengaruhi orang Yahudi. Orang Yahudi punya konsep yang salah mengenai Yesus Kristus. Karena konsep Yahudi itu mengatakan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang Israel dari penjajahan Romawi. Orang Yahudi sampai sekarang pun tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Orang Yahudi hanya percaya bahwa Mesias datang untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Dan konsep ini menular pada murid-muridnya. Padahal murid-muridnya itu sudah 3 tahun lebih ikut Tuhan Yesus. Tapi konsep ini masih melekat pada diri dan murid-muridnya. Untuk mengubah paradigma seseorang itu memang sulit sekali. Sangat sulit, sudah kemakan tradisi, sudah makan pergaulan, dan sudah lama didoktrin oleh orang-orang Yahudi mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, sehingga kadang-kadang muridnya juga tergoncang. Sehingga Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kalau sudah membaca dalam Yohanes 13, 33, dan 30, mari kita baca sendiri. Dengan statement ini, muridnya juga pantas gelisah. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku, ini bicara pada murid-muridnya, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Itu ayat 33. Di counter lagi dengan ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, setelah diberitahu itu, langsung Simon sebagai juru bicara rasul-rasul, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikut aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi statement Yesus mengatakan, di mana aku berada kamu nggak tahu. Petrus mengatakan juga Yesus tidak tahu. Sehingga ini merasa kegelisahan dari di mana ya Tuhanku, di mana guruku, di mana Yesus ini berada. Merasa kegelisahan ada dalam diri murid-muridnya. Sehingga muncul ayat 1, jangan gelisah hatimu. Dan muncul 1b, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara, apa dimaksud dengan percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku? Saudara, kalau saudara membaca di ayat 1a-nya tadi, ini adalah masalah percaya secara rohani. Bukan secara jasmani. Murid-murid ditegur oleh Yesus, kamu tuh percayalah secara rohani, bukan hanya percaya secara jasmani. Kenapa saya bicara demikian? Nanti ayat 2 dan 3-nya itu bicara mengenai kekekalan. Mengenai hidup yang kekal. Murid-muridnya itu cuma melihat Yesus itu memberikan mujizat. Yesus memberikan makanan 5.000 orang. Semua dilakukan Yesus dengan dilihat mata kepala murid-muridnya. Sehingga muridnya itu merasakan mujizat-mujizat itu menjadi satu kepercayaan. Dan memang Yesus tidak melarang orang percaya pada hal itu. Yesus banyak menyembuhkan orang. Yesus banyak memberikan satu makan pada orang. Itu mujizat-mujizat dilakukan Yesus. Murid-muridnya langsung percaya. Tetapi ditegur Yesus, kamu bukan hanya percaya pada aku, juga percaya padaku. Maksudnya ini kepercayaan secara rohani. Kepercayaan secara jasmani baik, soal percaya pada Yesus bahwa Yesus selalu memberikan kekuatan pada saudara, Yesus selalu memberikan suatu jalan keluar bagi penyakit saudara, apapun secara jasmani itu memang hal-hal yang perlu. Tetapi di ayat ini, di ayat 1b, itu ditekankan bahwa kepercayaan itu ditujukan kepada kepercayaan rohani. Artinya saudara mesti percaya sebagai anak Tuhan sejati. Saudara itu mesti mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Ini jaminan kepastian keselamatan itu harus ada pada diri seseorang anak Tuhan yang sejati. Ini maksud Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Kepastian, jaminan pasti keselamatan. Itu harus ada pada diri saudara dan saya.
Saudara, ini manisnya pengikut Kristus. Saudara. Tidak ada satu agama pun menjamin saudara bisa masuk ke surga. Semua agama mengatakan moga-moga, kalau bisa dan sebagainya. Tetapi di dalam pengikut Kristus, agama Kristen tidak menjamin keselamatan. Tapi pengikut Kristus pasti dijamin keselamatan oleh Tuhan Yesus. Aku akan menyediakan rumah di surga. Dan anak Tuhan itu harus percaya ini, saudara. Maka itu nikmatnya anak Tuhan itu bukan di dunia, saudara. Tapi visi pada anak Tuhan itu ada di surga kelak setelah meninggal dunia. Saudara mati, ada jaminan kepastian keselamatan. Inilah manisnya pengikut Kristus, saudara. Pengikut agama lain tidak ada bisa menjamin masuk ke surga. Mereka semua tidak tahu kemana arahnya. Karena tokoh-tokoh agama mereka tidak pernah mati dan tidak pernah berasal dari sana. Sehingga mereka tidak tahu jalan. Yesus berasal dari surga. Dia tahu jalannya, dikatakan, percayalah kepadaku, aku memberikan jaminan keselamatan. Saudara, jaminan keselamatan suatu kepastian. Dan saya percaya kalau orang sudah memberikan statementnya, sudah tahu bahwa dia dari surga, diberikan tahu oleh saya janji kepastian, saya sangat percaya. Kecuali kalau bukan Yesus mengatakan itu, orang lain mengatakan, karena saya tidak percaya pada orang lain. Ada pendeta-pendeta masuk turun ke surga, saya sangat tidak percaya, saudara. Karena mereka bukan dari surga. Tapi kalau Yesus beratas daripada surga, saudara, saya yakin ini suatu kepercayaan yang sangat luar biasa, saudara. Dan itu jaminan keselamatan. Dan Tuhan kita, Yesus, tidak pernah berbohong. Dan itu kepastian, saudara. Di dalam ayat 2 dan 3, saudara, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara. Inilah jaminan, saudara, keselamatan lagi. Kamu kalau meninggal, jujurnya dijamin itu masuk ke surga. Di rumah Bapakku di surga, itu banyak tempat tinggal. Saudara, kalau kita break dalam 2 Korintus 5 ayat 1, saudara, cara sendiri, saudara. Dikatakan kalau kemah tempat kediamanmu di bumi dibongkar, Tuhan akan menyediakan rumah di surga, satu rumah yang kekal yang tidak dapat runtuh dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara. Ini adalah satu surga, saudara. Sudah surga satu tempat, saudara. Bukan kondisi, bukan angan-angan seperti orang saksi Yehova tidak percaya dari surga, saudara. Mereka mengatakan surga cuma angan-angan, coba ilusi, enggak. Di sini dijelaskan, ayat ini mengatakan jelas-jelas mengatakan di tempat tinggal ada suatu kondisi ruang, saudara. Dan ruang itu pasti ada tempat, saudara. Jadi surga, saya yakin ada suatu tempat di surga. Di mana letaknya saya tidak tahu. Tapi ada suatu tempat di surga, itu ada jaminan keselamatan. Dan saudara tahu penghuninya itu hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya. Cuma statement saya perhatikan ya. Penghuni surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan borongan. Bukan berarti saudara selamat, semua keluarga saudara selamat. Secara pribadi, keselamatan itu bukan satu keluarga, satu rombongan, satu komunitas. Enggak. Pribadi lepas pribadi. Dikatakan sih, aku akan menyediakan tempat tinggal di surga yang begitu banyak. Tuhan, jangan pernah merasa tidak cukup. Karena Tuhan berikan satu tempat di surga yang begitu luas, saudara. Sehingga betul-betul suatu kenikmatan bagi saya pada waktu membacakan khotbah itu. Puji Tuhan, saya bisa menjadi anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Yesus, dan saya mati setiap saat. Kematian bukan merupakan satu hal yang terkutuk. Kematian merupakan satu pintu gerbang saudara menuju pada surga. Itu bagi Paulus bukan satu keuntungan. Satu keuntungan saudara menjadi anak Kristen, jangan pernah takut mati. Bukan berarti konyol ya, enggak. Bukan setiap saat saudara dipanggil oleh Tuhan, setiap saat saudara siap sedia untuk dipanggil oleh Tuhan. Bukan berarti saudara mau mati konyol besok nyebrang tanpa apa enggak. Maksud saya, saudara menjadi anak Tuhan yang tidak pernah takut mati. Sehingga pada saat saudara menghadapi penyakit apapun yang begitu berat, saudara, ya saya berpikir mau akhir-akhirnya mati. Tidak perlu mencari alternatif yang aneh-aneh sehingga merasa sembuh. Karena nggak tahu pada penyakitnya mereka saudara seringkali pakai paranormal, seringkali pakai alternatif sehingga melalui kesembuhan. Saudara sudah sembuh, nggak boleh nanti lain kali mati juga. Maka kalau saya menghadapi sesuatu hal yang mungkin menuju kematian, saudara jangan merasa sedih, aduh rasanya kok gini ya. Sudah kematian satu keuntungan, kata Paulus.
Bukan saudara merasa senang, tapi inilah satu fakta. Saudara. Semua ada di Zoom ini pasti mati semua. Nggak mungkin hidup nantinya. Dan itu satu jaminan. Saudara. Dan itu merupakan satu manisnya anak Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan apapun saudara hadapi di dunia, saudara jangan pernah takut dan jangan pernah menjual Tuhan dengan cara-cara licik. Terus ikut Tuhan. Konsisten dalam ikut Tuhan. Apapun keadaan saudara tidak enak sekalipun. Ikut Tuhan karena visi anak Tuhan bukan di dunia, tapi kelak di surga. Berjuta-juta tahun saudara di surga dengan kehidupan yang kekal. Di sana ada jaminan yang luar biasa. Dijaga kekal. Saudara. Umur saudara terbatas. 70 tahun, 80 tahun meninggal. Tapi di surga, jaminan itu sampai dikatakan kekal. Dikatakan minus tak terhingga. Dan penghuninya hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang liberal, saudara, saya akan bantah dengan orang liberal karena orang liberal mengatakan ini, oh, kalau orang apa seperti orang-orang Injili yang fundamentalis mengatakan hanya orang yang percaya pada Yesus yang masuk ke surga. Orang-orang liberal juga mengatakan begitu sombongnya Pak Liman mengatakan hanya orang Kristen yang masuk ke surga. Hanya orang yang percaya pada Tuhan masuk ke surga. Bagaimana orang yang berbuat baik? Bagaimana orang yang begitu begitu baiknya di dia masa Tuhan tidak mungkin ke surga. Dan bahkan dikatakan orang liberal itu ada bantahan ayatnya yang saya nanti sudah buka sedikit, dikatakan coba lihat di surga banyak tempat tinggal, itu kata orang liberal. Nah, di sini katakan banyak tempat tinggal, berarti kan semua agama bisa masuk ke surga, itu katanya orang liberal. Dia artikan satu tafsir Alkitab menurut kemauan sendiri. Mereka tidak melihat konteksnya. Jika dia menafsirkan banyak tempat tinggal, dipikir banyak tempat tinggal. Kalau Tuhan memberikan banyak tempat tinggal, pasti agama lain masuk ke sana. Karena banyak orang. Bukan itu artinya. Artinya orang banyak tempat tinggal, berarti jangan pernah merasa saudara tidak kemana di surga. Itu arti secara letteran. Bukan berarti orang lain dengan agama lain bisa masuk ke surga. Saudara, di dalam doktrin reform, saya ada orang reform, ada huruf L. Saudara. Reform ini identik dengan tulip, saudara. TULIP. Saya pakai huruf L-nya. L itu artinya limited atonement. Limited atonement itu penebusan yang terbatas. Saudara. Yesus mati di kayu salib hanya untuk orang-orang yang percaya. Saudara. Tidak mungkin penebusan Yesus bukan untuk orang yang bukan percaya. Saudara. Percuma Yesus mati dengan orang yang tidak percaya. Yesus mati di kayu salib itu hanya untuk orang-orang pilihan Tuhan. Itu pasti doktrin pemilihan tidak pemilihan. Dan orang pilihan saja yang ditebus oleh Tuhan. Orang tidak pilihan tidak akan pernah ditebus oleh Tuhan. Berarti bagaimana tidak pilihan? Ada dua tempat. Saudara. Orang yang percaya, orang pilihan, ada yang percaya pada Tuhan, dia langsung jalan tempat di surga. Orang yang tidak percaya pada Yesus, tempatnya ada neraka. Yang tidak bisa dipungkir, ada neraka, ada surga. Dan itu sesuatu yang fakta, saudara. Dikatakan di mana aku berada di ayat 3b, saudara. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Bayangkan, saudara. Saudara kalau meninggal dunia sudah bertemu muka dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saudara. Saudara, ini jaminan yang luar biasa. Kemarin Paus datang di Indonesia, itu cuma hanya manusia, berjuta-juta orang mencium dan sebagainya. Saudara itu bertemu dengan manusia, model demikian dicium-cium. Saudara bertemu di surga bersama Tuhan Yesus sendiri, saudara. Saya tidak dapat membayangkan. Sekali saya bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi, saya membayangkan. Saya pada waktu menyampaikan khotbah ini, tidak ketemu Tuhan Yesus pun, pada waktu saya menyampaikan khotbah, betapa suasananya begitu luar biasa. Tuhan itu merasakan bahwa Tuhan itu hadir pada kehidupan saudara. Saudara melihat gunung, saudara melihat laut, saudara melihat semuanya itu. Kalau saya pergi ke Trawas, saudara pagi-pagi jam 6 ke belakang itu lihat ada gunung, ada burung, ada sumber rasa teratur semua. Siapa yang membuat ini? Saudara kalau pikir-pikir secara logika akal, siapa yang mengatur semua ini kalau bukan Tuhan? Saudara tidak ketemu Tuhan, sudah merasakan aromanya begitu luar biasa, kuasanya luar biasa, kehadirannya luar biasa. Apalagi nanti saudara ketemu dengan muka. Ini suatu mimpi setiap anak Tuhan bisa ketemu muka dengan Tuhan Yesus. Bagi saya merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Saudara. Ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara, saksi Yehova
Dan sekali lagi saya jelaskan, ada banyak orang yang menentang ini. Saksi Yosua tidak percaya dengan neraka. Karena dia mengatakan Yesus Allah yang Maha Kasih. Kalau dia Allah Maha Kasih, tidak mungkin dia membawa umatnya kepada jurang neraka. Itu pikiran-pikiran pada orang-orang saksi Yehova. Sehingga dia percaya pada neraka. Juga dalam sejarah dia dulu percaya pada surga. Tetapi pada sekarang, zaman sekarang, orang saksi Yehova tidak percaya pada surga. Dia dikatakan bumi yang dikatakan bukan surga, diganti dengan Firdaus atau bumi yang sudah disempurnakan. Itu orang saksi Yehova pengetahuan mengenai surga, sehingga dia percaya pada surga hanya berupa bumi. Dan orang saksi Yehova saya katakan tadi, surga itu dikatakan dia hanya ilusi, hanya angan-angan. Sebetulnya tidak ada tempat di surga. Tidak ada neraka, tidak ada surga. Dan di surga itu katanya dia zaman dulu sudah penuh katanya dia. Itu Wahyu 7 ayat 4, saudara. Saksi Yehova percaya hanya orang yang masuk ke surga itu hanya 144.000 orang yang hanya masuk ke surga itu cuma 144.000 orang. Itu kepercayaan orang saksi Yehova. Dan tahun 1931 pimpinan pada saksi Yehova sudah mengatakan surga sudah penuh. Kuotanya sudah habis. Sudah ditempati oleh 144.000 orang. Sehingga pada waktu sekarang ini kalau sudah ketemu dengan orang saksi Yehova, tanya secara pribadi dengan dia, apakah saudara yakin masuk ke surga saudara mati? Saya yakin kalau dia saksi Yehova serius, saudara. Saya yakin doktrin pada saksi Yehova diajarkan oleh orang-orang pada jemaat-jemaatnya. Mereka rata-rata tidak pernah percaya pada surga. Karena surga sudah penuh, sudah ditempati oleh 144.000 orang, sehingga saat dia mati, dia tidak pernah percaya pada surga. Itu orang saksi Yehova. Saudara, itulah kehidupan orang-orang yang ada banyak bidat-bidat, saudara, di sini, di mana di aliran-aliran itu yang tidak percaya pada surga dan neraka. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya pada Alkitab, karena Alkitab mengatakan demikian, ada surga, saya yakin surga ada tempat, dan mengatakan Yesuslah satu-satunya jalan. Saudara, itulah kehidupan sebagai anak Tuhan. Mari kita bahas ayat 4 dan 5. Saudara. Ayat 4 kita baca secara pelan-pelan. Ya. Ayat 2, 3 sudah terangkan tadi, bahwa tempat tinggal di surga. Saudara. Dan ayat 4 mengatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu ayat 4. Saudara. Ayat 5, saudara, saya bahas, saya rangkap sendiri, nanti ayat 6 dan 7 kita rangkap secara tersendiri. Saudara. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, saudara? Saudara, ayat 4 dan ayat 5, Yesus mengatakan, kamu tahu jalan ke situ, hai murid-muridku. Ini bicara pada murid-muridnya, bicara pada rasul-rasulnya. Tetapi ayat 5, Thomas itu langsung berkata, aku tidak tahu. Saudara, rasanya ini paradoks. Rasanya Alkitab ini penuh dengan kontradiksi. Saudara. Di lain pihak mengatakan, Yesus tahu, kamu tahu. Jalan ke situ, aku nggak tahu. Yang mana yang betul, saudara? Yesus mengatakan, kamu tahu, tapi ternyata aku nggak tahu. Saudara, kalau menafsirkan ayat secara letterlek, saudara, dikatakan 485, itu banyak orang sebelah mengatakan, ini ayat itu pelinci. Sebentar tahu, sebentar tidak tahu. Dan ini ayat ini banyak hal yang ada kesalahan-kesalahan banyak Alkitab. Itu menurut mereka. Tapi kalau sudah kita menjadi sebagai anak Tuhan yang sudah percaya bahwa Alkitab tidak pernah bersalah, saudara, bahwa inerensi, saudara, dan pada preposisi pikiran saudara, ayat satu ayat tidak pernah bertentangan dengan ayat lain, saudara. Saudara bukan mempertentangkan, tapi mengharmoniskan. Jika saya ketemu dengan ayat yang seolah bertentangan, saudara tidak bisa ditabrakkan. Kita sebagai anak Tuhan yang percaya bahwa kita tidak pernah bersalah, kita sebaiknya mengharmoniskan sesuatu yang kadang-kadang dalam pikiran manusia kok rasanya kontradiksi. Tapi sebetulnya kita tarik benang merahnya. Semua kalau baca Alkitab secara keseluruhan, tidak bisa membaca ayat itu cuma satu petik. Langsung dicocok-cocok. Enggak. Kita membaca seluruh ayat. Karena ayat itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu berkasih benang merah. Ada soal urut-urutannya. Dan satu ayat itu menafikan yang lain. Kita secara harmonis, secara sederhana, jika kita tidak membahas ayat 4 dan 5 secara kontradiksi, karena ini memang saya florgisi supaya saudara tahu bahwa Alkitab tidak pernah bersalah. Jika ada kontradiksi, itu bukan kontradiksi, kan mengharmoniskan. Mungkin ayat 4 itu mungkin Yesus mengatakan, seharusnya kamu tuh tahu bahwa kamu itu ikut aku sudah lama. Mestinya kamu tuh tahu.
Atau mungkin Yesus mengatakan kamu cuma mengetahui, cuma agak kabur. Mungkin dikatakan ayat 4 itu mungkin tafsirnya demikian. Tuh. Yesus mengatakan kamu sudah tahu, ini dalam konteks penafsiran. Tuh. Mungkin ayat 4 mengatakan seharusnya kamu itu sebagai murid-muridku sudah tahu kemana kamu pergi. Tapi sampai sekarang kamu belum tahu. Dan Thomas secara jujur mengatakan tidak tahu. Coba mari kita membahas jawabannya Thomas. Kenapa Thomas mengatakan tidak tahu? Saudara, Thomas ini orang skeptis. Orang skeptis, orang yang tidak pernah percaya dengan mudah. Di dalam Yohanes 20 ayat 25 saudara baca, murid-muridnya langsung mengatakan, aku melihat Yesus mati di kayu salib dengan jari tertusuk di tangan. Tapi Tuhan mengatakan, aku sekali-sekali tidak percaya kalau tidak dengan mata kepalaku sih melihat bahwa Yesus tertusuk, dibuktikan tangannya tertusuk dengan paku. Akhirnya Yesus datang kepada Thomas secara khusus, Tuhan, untuk memperlihatkan bahwa tangannya ditusuk. Baru percaya Thomas. Ini orang skeptis. Mengatakan tidak tahu. Saudara. Ada dua saya bahas. Ya. Ketidaktahuan Thomas itu dari segi baiknya maupun dari segi jeleknya. Saudara, baiknya apa? Saudara? Thomas mengatakan tidak tahu. Baiknya, saudara, saya lihat tafsiran ini, saudara. Thomas itu bicara secara jujur, saudara. Memang terus orang jujur. Kalau bukan mata kapal saya melihat, aku tidak percaya, itu jujur. Dia mengatakan jujur. Bukan mengada-ngada, saudara. Bukan cuma Surabaya bilang Ambabila tidak jujur. Dia kata tidak tahu. Saudara, inilah kejujuran Thomas yang saudara dan saya harus tiru. Saudara. Kalau memang tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Saudara. Dan saya menjumpai banyak hamba-hamba Tuhan, saudara. Pada waktu menafsirkan Alkitab, atau ada tanya jawab dalam PA yang saya banyak jumpa di YouTube maupun di TikTok, saya main di TikTok. Mereka tidak tahu, saudara. Tapi dengan pertanyaan itu seolah dia tahu. Akhirnya bulat mengamati dengan berbagai macam cara bulatnya akhirnya mengatakan sebut padahal dia tidak tahu. Saudara, kalau sebagai hamba Tuhan itu harus jujur, saudara. Secara fair jangan pernah image, jangan pernah menjaga image seolah hamba Tuhan itu semuanya serba tahu. Saudara. Kalau dikatakan tidak tahu ya tidak tahu, saudara. Jangan pernah malu, saudara. Saya pernah ditanya satu PA, saudara, kenapa gini-gini? Katakan tidak tahu saya. Karena pertanyaannya sangat sulit bagi saya. Nanti saya pelajari. Nanti 2 hari lagi kita akan coba untuk menjelaskan ayat ini. Tapi pada saat ditanya, saya tidak tahu. Memang tidak tahu. Jangan bulat, tidak tahu, tapi dengan dalih apapun merasakan tahu. Saudara, ini banyak hamba-hamba seperti model demikian. Sok tahu, tapi gobloknya luar biasa. Katakan Thomas nggak tahu, ya nggak tahu. Saudara. Jujur, saudara. Itu baiknya Thomas. Saudara. Dan sebagai hamba Tuhan, berlakulah jujur, jangan penuh kamuflase, jangan pakai topeng-topeng kemunafikan ada di saudara. Kalau nggak tahu, kalau iya, enggak senang, senang ya senang. Nggak usah pakai pelenca-pelence, nggak usah sedih di mukanya senang, di belakangnya senang. Nggak bisa gitu hamba Tuhan seperti itu. Kalau iya, enggak senang, senang ya senang. Itu hamba Tuhan. Nggak ada satu teologi abu-abu, hitam atau putih. Tidak bisa anak Tuhan netral. Itu yang Thomas katakan tidak tahu. Jeleknya, saudara. Thomas itu sudah ikut Tuhan 3,5 tahun, tapi tetap tidak tahu. Saudara. Itu jeleknya Thomas. Saudara. Tidak mau belajar. Mengubah image daripada orang Yahudi itu sulit sekali, termasuk Thomas. Saudara. Itu juga ada bagi saudara saya. Saudara. Sudah berapa puluh tahun saudara ikut Tuhan. Berapa puluh tahun saudara ikut Zoom. Berapa puluh tahun sudah belajar firman Tuhan, tapi dalam umur-umur yang sudah agak 50, ditanya apa tidak tahu. Ditanya doktrin keselamatan, doktrin dasar aja. Bukan saya merasa pinter, enggak ya. Saya maksudnya mereka sehingga tidak tahu. Itu bukan urusan saya, Pak Liman. Itu urusan pendeta. Itu urusannya penginjil. Saya nggak mengerti teologi. Saya nggak mengerti doktrin, tidak mengerti. Pokoknya saya ke gereja lah. Saya mendengarkan firman, ya pulang. Pokoknya saya berbuat baik. Segala sesuatu dipikir dia itu sudah cukup. Tapi kalau ditanyakan hal-hal yang lebih pengetahuan Alkitab, ya, mereka sekali nggak tahu. Nggak tahu, tidak mau belajar. Saudara. Dan hamba Tuhan itu banyak model yang seperti itu. Saudara. Kalau sudah diskusi mengenai hal yang berat, mereka nggak mengerti apa-apa. Saudara. Dan hamba Tuhan model ini sudah bukan hamba Tuhan. Saudara. Hamba Tuhan mestinya sudah berapa puluh tahun, mesti banyak firman Tuhan dibaca, diteliti, ditafsirkan, didiskusikan, belajar banyak firman Tuhan, banyak buku-buku. Sehingga Tuhan pengalaman saudara, pengalaman makin tambah. Dan Yesus berjanji,
Kalau saudara sudah punya keinginan untuk mengetahui firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat yang lebih luar biasa. Itu janji Tuhan. Dan jika saudara kata nggak tahu. Saya begitu banyak menjumpai teman-teman saya yang lama dulu dari majelis, saudara, ketemu lagi baru-baru itu. Itu pun masih 30 tahun jaga gereja. Saya tanya dengan doktrin keselamatan secara dasar, mereka tidak tahu. Saudara, jangan seperti Thomas, saudara. Semua tidak tahu, bukan tidak tahu itu karena kemalasan saudara belajar. Belajarlah firman Tuhan. Sehingga saudara makin mengenal Tuhan. Anak Tuhan kalau sudah menjadi anak Tuhan bukan seperti Paulus mengatakan, kalau aku menjadi anak Tuhan, bukan diriku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Saudara, itu ayat 3 dan 4. Saudara. Ayat 4 dan 5. Ayat 6, saudara. Dari ketidaktahuan Thomas, saudara, muncul kata-kata yang indah atau agung daripada Tuhan Yesus. Saudara. Dari Thomas mengaku secara jujur, keluar kata-kata yang indah dari ayat 6. Saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara. Saudara, sepanjang Alkitab saya ada 2 ayat favorit saya yang paling luar biasa agungnya, saudara. Yaitu Yohanes 14 ayat 6 tadi yang Pak Anwar baca, dan Yohanes 3 ayat 16, saudara. Yohanes 14 ayat 6 dengan Yohanes 3 ayat 16, saudara. Itu 2 ayat yang bagi saya merupakan suatu keagungan yang keluar daripada mulut Yesus secara pribadi, saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yohanes 3:16 kata begitu besar kasih akan dunia mengirimkan anak tunggal ke dalam dunia supaya kita tidak binasa pada hidup yang kekal. 2 kalimat ini adalah kalimat yang begitu indah, begitu maknanya luar biasa bagi saudara. Mari kita bahas ayat 16, ayat 6 secara perlahan-lahan. Akulah jalan. Ya, dikatakan akulah jalan. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 2, saudara. Kisah Rasul 19:23. Saudara catat sendiri, saudara. Semua orang mengatakan menunjukkan jalan Allah. Semua orang. Jalan Allah itu. Jalanlah itu. Ibrani 11:20 membuka jalan baru, yaitu dirinya sendiri. Agama-agama lain menunjuk pada jalan itu. Kamu harus jalan ke situ. Di dalam Amsal 14:12 ada jalan disangka lurus tapi ujungnya maut. Itu agama lain. Yang menunjukkan pada zaman kamu harus berjalan ke situ. Tapi Yesus berbeda dengan tokoh-tokoh agama di seluruh dunia. Tunjukkan kepada saya kalau ada satu tokoh agama pun, siapapun sudah mengatakan akulah jalan. Enggak ada. Hanya Alkitab yang berani mengatakan itu. Akulah jalan. Bukan ditunjukkan jalan. Tapi mengatakan aku ini jalan. Buat dia sendiri ada jalan. Inilah kehebatan Tuhan Yesus. Dia mengatakan akulah jalan. Bahwa dia betul-betul akulah jalan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa jalan menuju ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah menemukan jalan ke surga. Jalan ke neraka saudara temukan. Tapi jalan ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Dan kenapa hanya Yesus Kristus secara eksklusif? Tidak ada tokoh agama yang mengatakan demikian. Karena Yesus adalah manusia dan sekaligus Allah. Dia orang tidak berdosa, menebus kita orang yang berdosa supaya kita ada jalan ke surga. Dan memang dia berasal pada surga. Orang sudah tahu surga, ditunjukkan jalan ke surga karena dia berasal pada surga. Itulah hebatnya kita punya Allah yang hidup. Dikatakan akulah jalan. Diri sendiri adalah jalan ke surga. Beda dengan tokoh-tokoh agama yang tidak mengatakan akulah jalan. Tapi menunjuk pada jalan yang lain. Yesus Kristus adalah jalan hidup dan kebenaran. Yesus satu-satunya jalan. Di luar itu sudah tidak pernah ada dapat jawaban jalan ke surga. Orang liberalis mengatakan, yang saya kutip tadi, nggak mungkin Pak Liman Yesus satu jalan. Saya pernah debat dengan orang liberalis secara face to face. Dia mengatakan tidak mungkin secara eksklusif Yesus satu jalan. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Dia gambarkan gunung, banyak jalan menuju ke sana. Dan dia mengatakan kepada saya, dia coba akulah jalan. Ini bahasa Inggrisnya way. Ya. I am the way. Dia tunjuk, way itu kan jalan besar, kata dia. Dia punya satu tanggapan pada saya, ada jalan kecil namanya PATH, PET. Bahasa Inggrisnya kalau sudah mengerti bahasa Inggris beda. Anwar mengerti bahasa Inggris. Antara W dan PET beda. W itu jalan besar, PET itu jalan kecil. Orang liberal membantah tafsir ini.
Itu yang dimaksud jalan itu jalan besar. Bukan jalan kecil katanya orang liberal. Jalan besar memang menuju ke Kristus. Tapi bukan hanya jalan besar, Pak Lima, itu jalan kecil-kecil, pet. Jadi Pak Lima tidak bisa mengatakan jalan itu satu Yesus. Itu sanggahan pada orang-orang liberal. Saya mengatakan saya tidak berarti tafsirnya W atau pet, saudara. Saya tidak tahu itu hanya di karang-karang ataupun juga saudara. Tidak ada jalan tikus, saudara. Kalau Tuhan mengatakan akulah jalan, dan sudah jalan. Saya tidak peduli W atau pet, saudara. Saya katakan akulah jalan. Tidak ada satu orang pun datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ini statement yang jelas. Dan mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan itu mengatakan demikian. Dan saya percaya pada firman Tuhan. Saya tidak percaya pada orang-orang liberal. Mereka dengan berbagai macam tafsiran. Orang-orang universalisme itu mengatakan semua orang bisa masuk ke surga. Bahkan dikatakan setan pun satu saat bisa masuk ke surga. Itu orang universalisme itu. Orang pluralisme itu. Mereka mengatakan begitu banyak, saudara. Saudara, doktrin keselamatan, doktrin ada satu-satu jalan itu banyak pertentangan-pertentangan, saudara. Inilah banyak halangan-halangan, saudara. Saudara, kalau saudara tahu bidat-bidat dalam kekristenan, ada begitu jutaan bidat. Dan agama Kristen adalah agama yang penuh dengan bidat, saudara. Agama kalian bidatnya cuma kecil-kecil, tidak seberapa banyak, saudara. Tapi kekristenan diserang begitu banyak bidatnya. Saya kuliah dalam Another Gospel, saudara. Saya mengambil satu kuliah sampai sekarang masih kuliah. Another Gospel itu bidat-bidat yang lain. Ternyata dalam sejarah bidat itu kekristenan paling banyak bidatnya. Agama lain itu cuma sedikit-sedikit. Muncul konsili-konsili gereja, muncul bidat. Muncul bapak gereja, muncul bidat. Sampai sekarang pun bidat masih ada. Termasuk pelajaran ER itu ada bidat segala macam. Setelah saudara yakin, saudara masuk ke surga melalui Yesus Kristus. Pertanyaan saudara saya, bagaimana sikap saudara saya? Apa saya membagikan anugerah keselamatan kepada orang lain, atau saudara simpan sendiri? Saudara kalau simpan sendiri, saudara tidak memenuhi amanat agung pada Tuhan Yesus, beritakanlah Injil. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku ke seluruh dunia. Saudara terima Yesus, saudara harus bergerak secepat mungkin, beritakan Injil di mana saudara berada. Saudara yang kedua, saudara, akulah kebenaran. Dikata akulah kebenaran, akulah kebenaran. Pada Yohanes 16:13 dimasukkan ada Roh Kudus. Inilah doktrin Tritunggal. Antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ada satu kesatuan. Satu hakikat tiga pribadi. Lain dengan oneness yang mengatakan cuma hanya Tuhan Yesus. Dikatakan akulah kebenaran, dimasuk oleh Roh Kudus. Setelah dia meninggal, dia masuk ke surga, dia akan mengirimkan roh kebenaran. Akulah kebenaran. Ya, Roh Kudus dan aku. Itulah Roh Kudus, adalah doktrin Tritunggal yang harus percaya dan harus paham itu. Yang ketiga, akulah hidup. Saudara, puji Tuhan lah, kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Semua tokoh agama mengalami kematian. Tapi tokoh yang satu ini, Yesus Kristus, yang mengalami kematian juga, kebangkitan, tapi kenaikan ke surga dialami. Dia hidup lagi, saudara. Dan puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Kita bukan punya Allah yang mati. Saudara, secara keseluruhan, saudara, Yohanes 14:6 itu banyak ditentang oleh saudara jujur, oleh duniawi. Saudara. Dalam 1 Korintus 1:18, Yohanes 14:6 ditentang oleh banyak orang melakukan suatu kebodohan. Dikatakan itulah Allahmu, Pak Liman, Allah dipermalukan, Allah ditelanjangi, Allah di tengah-tengah matahari, dipermalukan sebagai itu Allah model apa seperti itu. Itu dunia mengatakan demikian. So, bagi kita orang percaya, bagi orang dunia ini kehinaan salam itu, bagi kita sudah percaya ada satu kekuatan, satu anugerah, satu kenikmatan yang tidak mungkin saudara lakukan, Tuhan lakukan. Saudara kalau saya mengatakan Injil, saudara jangan pernah malu bahwa apa Yesus pernah disalib, saudara. Karena itulah satu jalan. Orang dunia merasa malu itu Allah kok dipermalukan sampai disalib. Enggak peduli pandangan dunia, saudara. Karena sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia dengan penebusan dosa yang tidak mungkin dilakukan sendiri, Allah yang melakukan. Saudara mestinya bangga punya Allah seperti itu. Jangan pernah menyelewengkan Injil dengan cara-cara lain. Jangan pernah ada Injil lain, kata Paulus. Terkutul orang mengabarkan Injil lain di luar Injil yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Yesus mati di kayu salib dalam keadaan yang terhina. Justru karena dia terhina, justru karena terkutuk, dia menanggung dosa saya, sehingga saudara mestinya masuk pada jurang neraka.
saudara masuk pada kerajaan surga. Saudara, orang Wanes mengatakan, saya pernah sedikit berdiskusi dengan orang Wanes di TikTok maupun di YouTube. Kalau sekali dikatakan, akulah Yesus, akulah jalan menuju ke Bapa. Nah, dikatakan, loh ini Yesus mengatakan akulah jalan. Berarti Bapa itu tidak perlu. Kata yang perlu itu Yesusnya. Dia lupa ayat 7, saudara. Mengatakan Yesus yang kita sembah Tuhan, cuma Yesus. Kita nggak percaya Allah Bapa, Roh Kudus, kita percaya Yesus. Ayat 7 mengatakan, saudara. Sekiranya kamu mengenal aku, ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu akan melihat dia. Lupa bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saudara melihat Yesus, saudara melihat Bapa. Satu hakikat tiga pribadi. Bukannya Yesus ditonjolkan, tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ditonjolkan satu hakikat tiga pribadi. Doktrin Tritunggal tidak dapat dijelaskan secara literal. Perlu satu seminar sendiri yang nanti coba saya jelaskan secara itu, mungkin makan waktu 2 jam untuk menjelaskan doktrin tunggal. Tapi secara intinya kasarnya satu hakikat adalah tiga pribadi. Sudah waktu cukup lama. Kesimpulan khotbah saya, sampai kesimpulan khotbah saya ada 2-3 hal yang coba saya jelaskan dengan kesimpulan khotbah. Saudara, satu, saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Itu harus menancap pada otak dan pikiran saudara. Jangan pernah ada Allah lain selain Yesus Kristus. Dan kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, beritakanlah kabar baik pada seluruh orang di dunia, saudara, dimanapun saudara berada. Saudara, di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang saudara hadapi di dunia yang penuh dengan keadaan yang tidak enak, bertahanlah. Saudara. Karena misi anak Tuhan bukan di dunia, tapi kelak di surga, saudara, ada tempat di surga yang kekal. Di situ ada satu kenikmatan yang tidak dapat dinikmati oleh dunia. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun saudara hadapi di dunia, jangan saudara, saya katakan lagi, jangan menjual Tuhan dengan cara-cara licik. Saudara, kematian ada satu keuntungan, kata Paulus. Dan sebaliknya itu juga ada pikiran saudara. Kematian ada satu keuntungan. Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Biarlah firman yang singkat adalah suatu kenikmatan bagi saudara, satu kekuatan, konsisten sampai mati. Saudara, apapun yang terjadi, saudara tetap ikut Tuhan. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih dan puji syukur kami sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang betul-betul menempatkan pada hati dan pikiran mereka yang terdalam. Mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Tuhan, kuasai anak di sum ini, Tuhan, supaya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, menancap pada hati dan pikiran yang terdalam, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Berkatilah Tuhan, tanya jawab dan sebagainya, semuanya serahkan dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan ucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Pak Pengwiwan. Terima kasih, Pak Anwar. Terima kasih semuanya. Bapak Pendeta Liman Handoko ya, semua diberkati ya. Memang kita harus percaya ya. Percaya itu jangan setengah ya. Harus yakin ya. Percaya karena dia yang telah memilih kita ya menjadi anak-anaknya. Dan kita harus pegang itu ya. Karena ada satu janji kehidupan yang kekal di surga nanti ya. Karena di Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini ya. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ya, pegang itu dan sampai kapan kita pegang? Ya, tentunya kita imani sampai akhir hidup kita. Tidak ada yang lain. Dia Sang Juru Selamat. Ya. Karena Yohanes 14 ayat 6 saya selalu pegang itu. I am the way, I am the truth, and I am the life. Pula jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin. Kita ini sedang berlomba-lomba ya. Hidup di dunia ini juga hanya sementara, cuma numpang lewat. 1 Petrus 1 ayat 17. Oleh sebab itu pergunakan waktu untuk kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 ya. Ajar kami Tuhan
bukan hanya terpanggil, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Lakukan yang benar di dalam hidup. Jangan pernah salah lagi ya, karena kalau kemarin kita sudah melakukan kesalahan, kita belum jadi anak Tuhan, dan sekarang kita telah dipilih dan jadi anak Tuhan, tentunya kita harus pegang itu kuat-kuat ya, sampai akhir kita Tuhan panggil pulang. Amin. Pak Lima Nanduk ini sama kayak saya ya, dulunya menyembah berhala ya, kelenteng-kelenteng ya, tapi ketika kita sudah dipilih, jangan ragu ya, jangan bimbang, terus berjalan bersama Yesus, karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalan. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya Pendeta Lima Nandoko, dan terus Tuhan pakai siapa yang setia, yang taat, dan juga melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup Pendeta Lima Nandoko, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Anaknya yang juga jadi hamba Tuhan, kiranya Tuhan pakai terus menjadi anak yang setia, terus melakukan lebih sungguh melayani Tuhan. Istri, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Ria Barus, satu pujian sebelum doa syafaat Ibu Heti Simanjuntak. Sebelum masuk doa, saat kita menyanyikan pujian, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, akan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, akan selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami. Boleh kami mendengarkan puji-pujian. Bahkan kami juga sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui puji-pujian yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Ria Barus Tuhan. Kau pakai Tuhan, Ibu ini Tuhan, setiap di FM boleh menjadi berkat melalui musik Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan, senantiasa berhasil. Kau berkati juga keluarganya Tuhan, dimanapun berada. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang begitu tegas, lugas, jelas Tuhan, keras bahkan Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh disapa, boleh semakin hari kami boleh dibekali tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang tadi kami tidak mengerti, jadi kami boleh mengerti. Yang kami tadi tidak memahami, kami bisa memahami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan hamba-Mu Pak Lima Nandoko Tuhan.
Semakin hari semakin boleh banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani Tuhan. Kami mengucap syukur seperti kami pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur dan terima kasih. Boleh kami mendengarkan firman Tuhan, di mana itu adalah karena kasih karunia Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkannya Tuhan. Walaupun tadi kami Tuhan banyak menutup kamera Tuhan, karena mungkin ada kesibukan Tuhan, tapi kami percaya firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati keluarga Pak Liman, Kau berkati anak mantu dan cucu dan istri juga, seisi rumahnya Tuhan. Kau berkati keluar masuknya juga, Engkau berkati usahanya Tuhan, Engkau berkati, terutama Tuhan pelayanannya Engkau berkati. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh yang ada di FM ini Tuhan. Hamba tidak bisa sebut namanya satu persatu. Tuhan mengetahui masalah problem apapun yang kami sedang hadapi, karena kami tahu hari-hari ini semakin jahat Tuhan Yesus. Di mana kami boleh melihat Tuhan, masalah ekonomi, masalah pertengkaran suami, perselisihan antara suami istri, keluarga Tuhan. Bahkan Tuhan, kami akhir-akhir ini Tuhan mendengarkan berita Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melarang tentang kebenaran firman. Di mana Tuhan, hamba-hamba Tuhan melakukan asusila yang tidak berkenan yang di hadapan Tuhan. Bahkan mencoreng Tuhan sebagai anak-anak hamba Tuhan. Kami sangat miris Tuhan. Tapi kami semua percaya itu adalah pekerjaan setan ya Bapak. Untuk itu Tuhan, kami boleh diingatkan supaya melalui peristiwa ini Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, supaya kami boleh seperti firman Tuhan. Kami akan mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Kalau kami Tuhan, sekalipun kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukan, kami boleh jalankan. Tapi kalau kami tidak mempunyai kasih dan takut akan Tuhan, dan tidak mengandalkan Tuhan, itu akan sia-sia berlalu saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada di antara keluarga FM ini Tuhan, yang mengalami sakit penyakit. Bapa, dengan belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan, kiranya Kau akan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, untuk Bapak Pendeta Wilson Tobing, yang dimana pada tanggal 7 kemarin Tuhan, melakukan operasi jantung di Rumah Sakit Matraman. Sampai saat ini Tuhan, kami percaya di dalam pemulihan ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan melihat hamba-Mu ini adalah hamba yang setia menyampaikan kebenaran Tuhan. Hamba yang setia melayani orang-orang jalanan. Hamba yang setia membagi waktunya untuk siapapun yang membutuh pelayanan, konseling. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, supaya di dalam kesembuhannya nanti ada kesaksian yang hidup untuk Bapak Wilson dan untuk dibagikan untuk banyak jiwa-jiwa ya Bapak. Kau berkati Tuhan, keluarga, istri, anak, cucu, dan mantu. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra dan yang lainnya yang sedang mengkonsumsi obat di dalam pemulihan. Tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa, yang punya otoritas atas hidup kami. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Kami yakin, kami imani setiap obat-obat yang mereka minum Tuhan boleh menjadi kesembuhan. Terutama semangat dan iman percaya kepada Kristus. Itulah yang menguatkan mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan akan menopang dan menolongnya dengan cara Tuhan yang sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri Tuhan, yang menjadi saluran berkat, yang boleh menjadi saksi memberitakan kebenaran-Mu, firman Tuhan. Di mana Tuhan mereka ada, di situ jiwa-jiwa
Ada yang diselamatkan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu pendeta Messi Tuhan, yang sedang ada di Eropa Tuhan. Kiranya Kau memberkati pelayanannya supaya boleh menjadi sinar, banyak berdampak, dan boleh mereka kembali ke Indonesia Tuhan dalam keadaan sehat, membawa kabar sukacita. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, di mana kami setiap hari berdoa bertekuk lutut sebentar akan pergantian masa jabatan Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Kami yakin dan percaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya daulat, campur tangan di dalam bulan Oktober nanti Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, di mana Tuhan baru-baru ini kami di Indonesia dikunjungi oleh seorang besar dari Roma Italia, yaitu Yohanes Paulus Tuhan. Yang di mana Tuhan setiap kunjungan, setiap dimanapun hamba-Mu berada, menanamkan, memberitakan tentang cinta kasih, tentang perdamaian. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesempatan yang ada kehadiran beliau datang ke Indonesia ini membawa damai sukacita, khususnya Indonesia, supaya kami orang-orang percaya kepada Tuhan tidak mengalami diskriminasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan presiden yang sampai saat ini masih dipegang oleh Jokowi Tuhan. Kami yakin dan percaya angkatan laut, angkatan udara, dan juga Tuhan pendidikan, kesehatan, semua yang tercangkup di dalam pemerintahan kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Kiranya melalui Bapak Presiden boleh nanti dilanjutkan dengan presiden yang baru. Sehingga di dalam setiap aspek tugas yang telah Tuhan percayakan kepada semua yang terlibat di dalam kabinet itu Tuhan, ada takut akan Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini mengalami sukacita. Kami tahu bangsa Indonesia ini adalah negara yang makmur akan hasil bumi dan budayanya. Tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu Tuhan, kami rindu Tuhan di pemerintahan yang baru Tuhan, walaupun sulit, tapi ada perubahan seperti yang kami alami selama Bapak Presiden Jokowi, banyak perubahan-perubahan, terutama pembangunan-pembangunan yang ada di daerah-daerah pelosok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok, yang dimana Tuhan masih banyak Tuhan jiwa-jiwa yang jauh dari jangkauan, yang belum mengenal Engkau. Kau kirim Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang mau bermisi, yang mau memberikan hati, jiwanya, bahkan nyawanya untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mau sharing tentang kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya sharing ini Tuhan saling mengisi, saling berbagi, saling membangun supaya kami satu tubuh, yaitu di tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya perbincangan ini bisa berjalan dengan baik dan hangat dengan sukacita yang daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga teringat Tuhan dengan saudara-saudara kami yang di FM yang sudah lama tidak bergabung Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya di dalam kesibukan mereka, di dalam pelayanannya Tuhan ataupun pekerjaan. Kami rindu Tuhan. Besok lusa hadir di FM ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku.
Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Diberikannya kesehatan yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang melayani Pendeta Daniel Pinto dari PMD ya, Peduli Misi Desa. Kiranya Tuhan urapi, seperti hari ini kita sudah diberkati ya oleh hambanya Pendeta Liman Handoko. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bincang-bincang boleh dibantu oleh Bapak Anpal dari Bali. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak, terima kasih. Salam buat saudara-saudariku sekalian, kita sudah menerima firman Tuhan. Ini sangat menarik sekali ya, Yohanes 14 ya. Ini banyak rahasia yang dibukakan ya untuk dapat mengenal pribadi Yesus ya. Di sini terlebih lagi di ini ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu